Kali ini yang request adalah @Hanif Mardiansyah. Bang, bahas lepasnya lisensi Miss Universe dari YPI. Hai, ini Alfayet. Bagi yang baru pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Sebab dalam beberapa menit ke depan, saya akan hadir menemani waktu Anda untuk menyimak tirai yang selama ini dibungkam dalam dunia pageant, serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semua akan dikupas secara tajam, setajam mulut netizen. Mari kita tarik waktu ke tahun 92, tahun ketika lagu Smell Like Teen Spirit mengguncang dunia dan Indonesia baru pertama kali mengirimkan kontestan ke Miss Universe secara resmi melalui organisasi yang terstruktur, Yayasan Putri Indonesia. Bukan cuma asal kirim gadis dari luar negeri, tapi mulai dari sini Indonesia punya lembaga resmi yang memegang lisensi Miss Universe Indonesia, YPI, yang kala itu diketuai oleh Ibu Muriati, pewaris kerajaan jamu dan budaya. Sebelum YPI masuk, Indonesia pernah tampil di Miss Universe di era dulu sejak tahun 74, tapi itu dilakukan secara sporadis, kadang lewat sponsor, kadang lewat event organizer. Pokoknya masih gaya asal ada wakil. Bahkan beberapa peserta waktu itu tak benar-benar hasil seleksi nasional, sampai akhirnya YPI muncul membawa angin segar. Mereka ingin membuat kontes kecantikan yang lebih beradab dengan nilai budaya, pendidikan, dan tentunya bisa jalan terus tanpa malu-maluin. Dengan brandingan yang kuat dan koneksi elit, Yayasan Putri Indonesia yang sukses mengamankan lisensi Miss Universe dan Miss Universe organisasi pada awal 90-an. Resmilah ajang Putri Indonesia sebagai jalan utama Indonesia menuju panggung Miss Universe. Momen debutnya datang bersama Indira Sudiro, Putri Indonesia pertama yang dinobatkan sebagai Putri Indonesia 92. Ia dikirim ke Miss Universe 93 di Meksiko. Maksudnya nyaris udah dikirim. Namun cuma 1 hari sebelum malam final, Indira ditarik pulang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan budaya bangsa. Jadi walau namanya tercatat sebagai wakil resmi, Indira tidak sempat mencicipi panggung utama. Gaunnya pun tak sempat menyentuh backstage. Debut yang tayang gagal katanya. Tahun berikutnya, 94, YPI mencoba lagi lebih halus, lebih diplomatis. Kali ini giliran Vena Melinda, Putri Indonesia 94 yang dikirim ke ajang Miss Universe 94 di Manila, Filipina. Tetapi bukan sebagai kontestan, melainkan sebagai pengamat. Iya, literally pengamat kontes kecantikan. Vena hadir, menyimak, mungkin belajar, tapi tidak berkompetisi. Ini semacam ikut study tour ke kontes kecantikan. Duduk manis, tepuk tangan, lalu pulang. Statusnya observer delegate. Kalau ikut lomba nyanyi, dia cuma datang bawa mic, tapi nggak nyanyi. Barulah di tahun 95, Indonesia benar-benar ikut serta dengan tenang. Susanti Manuhutu, Putri Indonesia 95, jadi wakil pertama Indonesia yang tampil dari awal hingga akhir di kompetisi Miss Universe di Namibia. Tidak ada drama, tidak ada penarikan paksa, tidak ada surat peringatan dari kedutaan, tapi nggak heboh seingat aku. Akhirnya, Indonesia bisa bernapas lega. Bahkan meskipun Susanti tidak masuk semifinalis, ini adalah momen penting Indonesia akhirnya dianggap layak dan aman sebagai partisipan. Sayangnya, euforia itu hanya sebentar. Tahun 96, YPI mengirim Alia Rohali, Putri Indonesia 96 ke Miss Universe yang saat itu digelar di Las Vegas, Amerika. Inilah titik baliknya, karena meskipun Alia tampil dengan anggun dan sopan, media Indonesia dan publik tanah air justru gempar. Yang disorot bukan prestasi, tapi swimsuit segmen. Cuplikan Alia berpose dengan bikini dalam sesi poti bed suite tersebar di media lokal dan langsung memicu badai moral nasional. Protes bermunculan dari organisasi keagamaan, kelompok masyarakat, hingga ibu-ibu. Isu ini begitu panas sampai Presiden Indonesia saat itu, Bapak Soeharto, harus turun tangan menegur keras pihak penyelenggara. Akibatnya, pemerintah langsung membekukan kegiatan semacam itu. Ajang Putri Indonesia dilarang diselenggarakan, lisensi Miss Universe ditangguhkan, dan Indonesia masuk masa karantina moral. Tidak ada wakil yang ditampilkan di Miss Universe selama beberapa tahun. Bisa dibilang, Alia bukan cuma finalis, tapi jadi pembuka gerbang neraka bagi dunia pageant di Indonesia.
mau ikut kontes luar negeri, mikir 1000 kali karena takut dibubarkan saat itu dan dibully habis-habisan seperti yang Alia terima. Itu pedih banget. Untuk video lengkapnya tentang Alia, aku udah pernah bahas di video yang ini. Baru pada tahun 2000, setelah angin reformasi berhembus dan era Soeharto selesai, ajang putri Indonesia akhirnya kembali digelar. Ini bukan sekedar lomba kecantikan, ini semacam deklarasi bahwa Indonesia siap berdamai dengan masa lalu yang lumayan sangat seram. YPI yang kala itu masih dikendalikan oleh Ibu Muriati dan kerabatnya mulai merancang ulang konsep Putri Indonesia agar lebih elegan, tapi tidak mengundang kecaman moral. Strateginya lebih halus dan berhati-hati. Parade gaun tetap ada, tapi tidak ada bikini. Segala dibungkus dalam bingkai budaya dan kecerdasan. Semua demi meredam trauma nasional akibat bikini Alia Rohali yang bikin geger negeri. Sebagai tanda bahwa mereka ingin kembali diterima di dunia, YPI mulai mengundang pemenang Miss Universe ke malam final Putri Indonesia. Ini langkah diplomatik yang manis semacam sinyal. Hai Miss Universe organisasi, kami masih ingin main kok. Tapi tenang aja, sekarang kami akan lebih kalem. Pada tahun-tahun awal setelah comeback, pemenang Putri Indonesia hanya menjalankan tugas nasional, mengunjungi daerah, menjalani pelatihan kebangsaan, mempromosikan pariwisata. Semuanya tanpa harus berangkat ke luar negeri. Indonesia masih cuti tampil di Miss Universe. Meskipun undangan ke Miss Universe sebagai tamu kehormatan terus dilakukan setiap tahun, dari Lara Duta hingga Jennifer Hawkins datang disambut dengan penuh euforia. Namun YPI tidak langsung mengirimkan wakil ke panggung Miss Universe. Bahkan dari tahun 2000 hingga 2004, Putri Indonesia hanya dijadikan duta dalam negeri. Bisa dibilang ini fase healing nation. Indonesia mencoba melupakan luka lama akibat kontroversi, sambil tetap menjaga relasi hangat dengan Miss Universe organisasi. Mungkin semacam pacaran jarak jauh yang masih trauma LDR. Barulah pada tahun 2005, YPI mengambil langkah besar setelah 9 tahun absen dari Miss Universe. Akhirnya, mereka kembali ikut serta di ajang tersebut dan dikirimkannya Artika Sari Devi, Putri Indonesia 2004. Wanita asal Bangka Belitung itu jadi titik balik yang dinanti-nantikan. Artika tampil di Miss Universe 2005 yang digelar di Bangkok, Thailand dengan persiapan matang dan penampilan yang memukau, tapi tetap menjaga pakem konservatif khas Indonesia. Anggun, cerdas, tak perlu buka-bukaan untuk bisa bersinar. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Situasi politik dan sosial Indonesia mulai stabil. Publik tampak sudah biasa aja menerima keterlibatan kembali di ajang internasional. Dan ternyata Artika YPI diserang habis-habisan oleh ormas keagamaan. Meskipun hasilnya berbuah manis, Artika berhasil menembus semifinalis Miss Universe dan masuk top 15, menjadi wakil Indonesia pertama dalam sejarah yang lolos ke babak tersebut. Dunia terkejut, Indonesia bersorak sebenarnya, dan YPI membuktikan bahwa mereka bisa bermain di liga besar tanpa harus meninggalkan norma yang mereka junjung. Keikutsertaan Artika juga menandai era baru bagi Putri Indonesia. Dari ajang nasional yang dulunya hanya dipakai untuk seremoni budaya, kini kembali menjadi jembatan ke kancah internasional yang sesungguhnya. Sejak saat itu, para pemenang Putri Indonesia kembali rutin dikirim ke Miss Universe setiap tahunnya dengan gaya khas Indonesia. Sopan tapi tetap mencuri perhatian. Dan dari sinilah perjalanan panjang Indonesia di Miss Universe kembali hidup, lebih matang, lebih siap, dan tentu saja lebih berkualitas. Selama 3 dekade penuh, 92 hingga 2022, YPI jadi satu-satunya pemegang lisensi resmi Miss Universe untuk Indonesia. Mereka menggelar kontes dengan sistem berjenjang dari pemilihan provinsi, karantina nasional hingga malam final yang dihadiri pejabat negara yang selalu ditutup dengan seruan "Hiduplah Indonesia Raya" sebelum kamera dimatikan. Bukan main. Yang bikin YPI unik adalah meski mereka mengusung kontes kecantikan, mereka juga membungkus dengan nilai-nilai kebudayaan, intelektualitas, dan moralitas. Citra Putri Indonesia bukan hanya sebagai cantik dan berbikini. Di sini, YPI membangun reputasi sebagai kontes kecantikan paling friendly yang bisa dikompromikan oleh Miss Universe organisasi. Kalau negara lain bangga dengan balutan glamor dan sensualitas, Indonesia berkat YPI tampil beda. Anggun, sopan, tapi tetap kompetitif. Di bawah YPI, beberapa momen ikonik lahir dari Artika Sari Devi yang masuk semifinalis Miss Universe 2005 hingga Wulandari Herman, sang penyambung rantai placement lagi setelah beberapa tahun unplaced.
Semua pencapaian itu tidak lepas dari sistem rapi YPI yang punya pengalaman panjang, relasi dengan pemerintah, serta narasi budaya yang kuat. Jadi, kalau kamu bertanya, kenapa dulu YPI bisa pegang lisensi? Jawabannya sederhana, tapi berbobot. Karena mereka menawarkan lebih dari sekedar glamor. Mereka menawarkan paket lengkap, organisasi yang punya struktur, koneksi politik, narasi budaya, dan image bersih. Miss Universe organisasi senang karena ada kontrol kualitas, pemerintah senang karena tidak perlu drama moral, dan publik senang karena kontes Putri Indonesia terasa nasional dan elegan. Namun sebagaimana kisah kerajaan, ada juga akhirnya setelah 30 tahun mempertahankan lisensi, Yayasan Putri Indonesia harus melepas tongkat estafet Miss Universe Indonesia pada awal 2023. Tapi tentu saja keputusan ini tidak datang begitu saja, seperti petir di siang bolong. Lebih tepatnya seperti petir yang sudah terdengar dari beberapa tahun terakhir, tapi kita pura-pura nggak dengar. Banyak yang meyakini bahwa semua bermula saat Indonesia absen di Miss Universe 2021 yang kala itu diadakan di Eilat, Israel. Keputusan absen itu, yang konon karena alasan geopolitik dan tekanan sosial dalam negeri, terjadi di era ketika Miss Universe organisasi sudah dipegang IMG, dan mereka tentu tidak senang ajang sebesar itu dengan Indonesia sebagai salah satu pasar pageant terbesar di Asia tiba-tiba hilang dari radar. Bagi Miss Universe organisasi, ini bukan soal politik, ini soal kamu nggak profesional. Saat proses perpanjangan lisensi datang di awal 2023, YPI dipersulit atau setidaknya begitu kata mereka. Jika negara lain diberi waktu antara 5 hingga 10 hari dengan mengajukan penawaran dan menyiapkan dokumen, YPI hanya diberikan 3 hari kerja. Coba bayangkan, 30 tahun bangun relasi, lalu disuruh rebutan lisensi seperti promo Midnight Sale. Mereka bahkan mengaku menaikkan tawaran nilai lisensi hingga 10 kali lipat. Tapi hasilnya, Miss Universe organisasi mengumumkan pemegang lisensi baru hanya beberapa menit setelah konferensi pers diadakan. Dan yang diumumkan adalah nama yang cukup mengagetkan dunia pageant, Poppy Capella, sang pedangdut glamor yang kini tampil sebagai National Director baru di bawah bendera PT Capella Swastika Karya. Peristiwa itu jadi titik balik paling dramatis dalam sepanjang sejarah pageant Indonesia. Yang paling ironis adalah Harna Sandhu, Miss Universe 2021 asal India, ternyata jadi Miss Universe terakhir yang hadir di malam final Putri Indonesia. Ia tampil dalam balutan kebaya yang sangat glamor, dengan treatment yang seperti ratu beneran. Dan saat kita lihat kembali jejak sejarahnya, satu hal yang jadi sangat jelas, bahwa YPI lah yang membuat Miss Universe serasa suci dan sakral di mata publik Indonesia. Selama 3 dekade, setiap kali Miss Universe datang ke Indonesia, ia diperlakukan seperti dewi, dikasih panggung, karpet merah, diberi hadiah jamu, kain batik, diajak ketemu pejabat tinggi, bahkan sempat ada yang diajak ke istana negara. Indonesia mengkultuskan Miss Universe bukan karena Miss Universe organisasi, tapi karena YPI yang begitu piawai membungkusnya dengan aura ratu dari segala ratu. Ironinya, setelah lisensi itu berpindah tangan, publik Indonesia mulai sadar, loh, ternyata Miss Universe tuh ya biasa aja ya. Aura mistisnya itu mendadak hilang. Tidak ada lagi gala dinner elegan, tidak ada lagi kerumunan wartawan mode, tidak ada lagi antusiasme nasional yang biasanya muncul saat pengumuman wakil Indonesia ke Miss Universe. Bahkan pasca skandal body checking yang menggemparkan di tahun 2023, kredibilitas ajang itu sempat ambruk di mata publik. Sementara itu, YPI justru makin bersinar. Tanpa beban harus kirim kontestan ke Miss Universe, mereka jadi lebih fleksibel, bisa mengatur sendiri penempatan juara ke ajang-ajang lain, seperti Miss Internasional, Miss Supranasional, Miss Charm, dan Miss Cosmo. Nama Putri Indonesia tetap kuat, bahkan makin dihormati. Sementara Miss Universe, yang dulunya dipuja bak selebriti internasional, kini mulai terasa seperti kehilangan sentuhan magisnya di mata Indonesia. So, gimana menurut kalian?